Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun, Daramang Sadayana, piye kabare, apa kabar semuanya yang sedang menonton video ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dalam video ini saya akan membahas poin-poin review kamera dari Yicam. Awal Xiaomi rilis Yicam dulu dibanderol dengan harga 1,3 juta dan sekarang menginjak di harga 500.000. Tentunya harga tersebut adalah harga second. Yicamera merupakan produk dari Cina dengan brand ternama Xiaomi. Xiaomi sendiri dikenal sebagai salah satu perusahaan raksasa di Cina yang unggul dalam produk telepon pintar. Beberapa tahun terakhir, Xiaomi mulai melebarkan sayapnya ke beberapa perangkat teknologi seperti tablet, gelang pintar, bahkan action kamera seperti Yicamera. Dalam keunggulan, tentunya Xiaomi Yicamera unggul dari sisi spesifikasi serta harga yang ditawarkan sangat menggiurkan. Spesifikasi Yicamera yaitu di video 1080x60, kamera foto di 16 megapiksel, viewing angle-nya 155 degrees, memori up to 64 GB dengan micro SD, waterproof, depth-nya sampai 40 meter, beratnya hanya 72 gram, dan baterai dengan kapasitas 1100 mAh. Dan berikut adalah hasil perekaman videonya. Untuk saat ini saya sedang berada di kota Karawang. Asal-usul Karawang dan sejarah Karawang sangat panjang ceritanya. Sejak zaman Kerajaan Tarumanegara hingga kini menjadi kota industri. Bahkan di masa kini, Karawang menjadi alternatif tempat tinggal dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di kota satelit ibu kota negara, Jakarta. Dilihat dari sejarah Karawang diawali dari abad Masehi dan terus bersambung hingga era Kerajaan Sunda, Mataram, dan masa kemerdekaan. Kini Karawang menjadi Kabupaten Karawang. Wilayah Karawang merupakan wilayah pesisir pantai utara Jawa bagian barat dan termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan yang terdiri dari 298 desa dan 11 kelurahan. Wilayah Karawang perbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Karawang merupakan wilayah pertanian sawah dengan pengairan irigasi dan sebagai besar penduduknya hidup sebagai petani dan nelayan di daerah pesisir. Profesi sebagai petani dan nelayan ini yang kemudian mempengaruhi corak kebudayaan yang berkembang di Karawang. Banyak keyakinan, ritus, dan seni di Kabupaten Karawang yang terlahir dari latar belakang pertanian dan nelayan seperti babarit, nyalin, hajat bumi, nadran, seni topeng, dan tari jaipong. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Karawang mencapai 2.295.778 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1.177.310 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.118.468 jiwa. Penduduk Karawang memiliki keragaman bahasa yaitu Sunda, Jawa, Betawi, Melayu, dan Cina.
Dikutip dari situs pemerintah Kabupaten Karawang, catatan sejarah Karawang dari masa ke masa. Karawang berawal dari masa Tarumanegara. Berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam sistem pemerintahan pusat, pemegang kekuasaan yang berada, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, termasuk pemerintahan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Sekitar abad ke-15, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar, yaitu Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idopi dari Campa, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafidh Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian, ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebaran oleh para wali yang disebut Wali Songo setelah Syekh Kuro wafat. Tidak diceritakan dimakamkan di mana, hanya saja yang ada di Kampung Polobata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang Wadas, Kabupaten Karawang merupakan makom di mana Syekh Kuro pernah tinggal. Pada masa itu, daerah Karawang sebagai besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda, kerawaan, artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Bukti lain yang didapat memperkuat selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat tinggal dengan kata rawa seperti Rawasari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol, dan lain-lain. Keberadaan Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor, karena Karawang pada masa saat itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan bahwa buku-buku Portugis tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran adalah Caravan, sekitar Muara Citarum yang disebut Karavan. Dalam sumber tadi adalah daerah Karawang yang memang terletak di sekitar Sungai Citarum. Asal-usul nama Karawang ada beberapa versi. Catatan tertulis yang pertama kali mengindikasi keberadaan nama Karawang adalah Nan Chou I Wu Chi, catatan dari daerah selatan. Nan Chou I Wu Chi adalah sebuah catatan perjalanan Cina bernama Wan Chen dari dinasti Wu pada 220 sampai 280 Masehi.
Wan Chen mencatat bahwa di daerah selatan atau yang oleh bangsa Cina dinamakan Kunlun Po, Nusantara, terdapat sebuah pusat perdagangan yang sangat penting bernama Koying yang memiliki pelabuhan besar dan menjadi tempat persinggahan terakhir kapal-kapal dari India. Nama Koying juga terdokumentasi dalam laporan utusan Kaisar Dinasti Wu, Chu Ihwu, untuk kerajaan Hindu Funan yang berada di sekitar Sungai Mekong atau Vietnam pada abad ke-3. Utusan yang bernama Chung Lang Kong Tai dan Chu Ying mencatat adanya sebuah tempat bernama Ge Ying yang juga diterjemahkan sama dengan Koying, yang merupakan pusat perdagangan yang mengekspor mutiara, permata, emas, dan kacang-kacangan. Informasi dari Wen Chen dan Kang Tai tentang lokasi Koying menurut beberapa peneliti merupakan pada sebuah kerajaan yang berada di Indonesia bagian barat. Adapun tujuan para utusan Cina ke Funan adalah untuk mencari tahu rute perdagangan maritim melalui Laut Asia Tenggara guna memperoleh barang-barang dari India dan Timur Tengah. Sementara itu, seorang biksu bernama Bodhibhadra pada tahun 359 sampai 429 yang sedang melakukan perjalanan menuju Cina juga mencatat adanya sebuah tempat bernama Koying. Catatan tertulis lainnya yang mendokumentasi secara presisi nama Karawang adalah naskah Bujangga Manik, sebuah catatan perjalanan seorang pangeran pengembara dari kerajaan Pajajaran. Berdasarkan penelitian Taewu, diduga bahasa kisah perjalanan Bujangga Manik berlangsung atau ditulis pada zaman Kesultanan Malaka, masih menguasai jalur perniagaan di Nusantara, terutama sebelum jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Naskahnya terbuat dari daun lontar dan diperkirakan ditulis pada awal abad 15 Masehi. Naskahnya sekarang ini terdapat di perpustakaan Bodley, Oxford sejak tahun 1627, hibah dari seorang saudagar bernama Andrew James. Informasi ini dikutip dari bekaci.suara.com. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video informasi lainnya. Cukup sekian dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.